ini kita mau ngapain sih? Ngapain ya kira-kira? Jadi kita kali ini akan mendengar cerita-cerita dari teman kita nih. Wow, ada berapa ya kira-kira? Berapa ya? Jangan bisa nebak kan ya? Jadi tamunya itu ada 3 orang. Wow. Siapa aja tuh? Yang pertama ada Nia Ramadhani, Syarifah, dan Hermilia Filza. Oh gitu guys. Jadi langsung aja saksikan videonya. Hai guys. Hai guys. Jadi di sini udah ada bintang tamu kita nih. Wih, keren. Perkenalan dong satu-satu namanya. Dari Nia dulu. Yang paling kece di KJ. Nama saya Nia Ramadhani. Nama saya Syarifah Najutnisa. Saya Hermilia Filza Nugraha. Oke. Jadi kali ini kalian mau cerita apa nih? Ayo dari siapa dulu nih? Dari ya silahkan Filza. Ayo deh. Jadi informalnya kali ya. Jadi gue mau cerita tentang tahun 2020 pas stasiun bandara belum jadi. Nah itu pas tahun 2020 itu gue sering main keluar kan. Setiap malam sering main keluar, terus sering masuk-masuk ke dalam stasiunnya juga. Nah karena adem di dalam, jadi gue sering adem di dalam juga. Nah itu kata tuh di situ tuh sebelum stasiunnya di sini tuh ada kali kecil situ. Nah di situ sering banyak ular masuk dalam rumah warga. Terus juga karena di situ dibilangnya tuh angker juga karena dulu banyak pas bikin pembangunan itu sering pekerja tuh sering kena kecelakaan gitu. Paling parah sih pas itu karena pas itu tangannya putus karena kena gergaji. Terus itu juga pas itu bener malam tahun baru banget. Itu kan malam tahun baru ya kita keluar kan, nggak bakal dalam rumah sampai tengah malam. Nah itu pas tengah malam itu ternyata tuh apalagi yang perasaan itu ada nonton dangdut kan. Itu tiba-tiba tuh kayak di atas pohonnya itu ada kuntilanak tuh yang lagi nontonin juga, terus dia bersuara juga ketawa. Terus akhirnya karena itu nggak kuntilanak, jadi kita pada ngevideoin dan gue kabur deh. Gue itu dong paling serem sih ya. Rasanya sih iya kayak first time ngelihat kuntilanak gitu. Shock lah orang di atas banget. Ya, tapi nggak kenapa-napa kan setelah itu. Oke, aman. Berarti boleh. Ya, lanjut. Mau siapa dulu nih? Kak Syarifah. Pak. Tunggu, bentar dah. Itu nggak apa-apa kalau misalnya aku ngomong. Oke, jadi di sini aku mau cerita waktu pas kelas 7. Aku kan di kelas 7 itu kan ada kegiatan LDKS. Nah, LDKS-nya itu ke Rindam di Condet. Jadi itu kita ke sana tuh naik tronton. Satu tronton banyak gitu kayak gabungan gitu. Terus habis pas nyampe itu tuh dari hawa tempatnya tuh udah beda banget gitu. Terus Gak lupa dikit. Enggak. Kenapa? Terus tunggu sebentar. Terus pas udah sampai di tempatnya, kita tuh kayak langsung ke kamar gitu buat pilih-pilih. Kamarnya tuh kayak berjejer gitu loh, yang lorong gede gitu. Terus di sini tuh berjejer kayak kamar tingkat. Tapi di situ katanya emang dari awal tempat kamar itu udah serem. Di di samping, di belakang terus pojok kanan itu katanya emang ada itulah makhluk gitu pokoknya. Terus habis itu setelah pilih-pilih kamar kita langsung keluar. Di situ kita dijemur seharian. Pas dijemur seharian itu tuh banyak yang pingsan gitu terus sakit. Nah yang pingsan itu kan ditandain gitu ya. Terus habis itu pas udah selesai kita kan mandi ya. Sorenya tuh kita mandi. Mandinya itu kamar mandinya tuh kotor banget.
pintunya cuma setengah gitu doang, setengah. Terus kamar mandinya pas mandi tuh rame-rame gitu, satu kamar mandi panjang rame-rame. Terus pas jurit malamnya pas jurit malam kita disuruh ke pos-pos gitu, kita harus nebak soal yang dikasih gitu, kita harus ngejawab. Nah setelah itu pas di pos yang mau terakhir kita ngelewatin kayak sungai gitu, terus diiniin pocong, kayak ditakut-takutin dari atas itu, dari atas pohon diturunin pocong gitu. Ternyata emang di situnya beneran ada pocongnya. Pas itu habis itu aku kayak malam ini udah pada tidur ya, waktunya tidur. Terus aku bengong gitu, nggak tahu kenapa. Nah akhirnya aku bisa mereka juga pada bengong sih juga, cuman aku sendiri yang kayak tidurnya susah gitu. Terus lama-kelamaan aku bisa tidur. Terus aku kayaknya dari emang malam itu pas malam itu emang udah ada yang didemenin gitu loh sama makhluk itu yang di dalam kamar yang mojok. Pas itu aku tidur kan ya, gue udah lupa cok. Terus kenapa tuh? Lanjut aja. Santai. Singkat cerita. Panjangan ya. Ya nggak apa-apa. Lanjut aja. Coba. Nah paginya jam 2-an apa jam 3 gitu kita dibangunin buat mandi sama sholat. Itu dibangunin sama tentaranya tuh masuk ke kamar kita. Terus habis itu emang aku dari situ udah udah didemenin. Terus pas kayak kegiatan gitu kayak main yang kayak di lumpur-lumpur gitu, terus kayak keliling gitu, itu aku selalu nggak ikut mulu karena aku pingsan. Terus pas mereka kan lagi di kegiatan lain, aku cuman di kamar doang. Itu ditunggu juga sama ibu-ibu komite. Terus aku kayak ngerasa ada ngecekek gitu. Terus aku nangis. Pas nangis itu kayak bentar jadi pengen nangis. Jangan dong. Terus pas ulangnya cerita, maksudnya ulang yang kata itu, yang kata di tidur yang di kamar itu. Terus Lagi podcast Pak. ayo lanjut. Terus di kamar itu aku tiduran karena disuruh sama ibu-ibunya. Terus aku dikasih makanan. Aku tiba-tiba sesek nafas, terus kayak aku megang leher aku sendiri gitu, kayak mau nyekek gitu. Terus teman-teman aku pada datang ke tempat aku, pada nanyain. Itu pas pulang, terus aku akhirnya sampai jam berapa gitu aku masih kayak gitu. Aku dibawa ke depan buat kayak didoain gitu. Terus sama tentaranya itu kan dia ada yang lulusan dari pondok. Nah ya, sama dia tuh udah dibaca-bacain, udah diiniin, tapi tetap aja dia masih nempel. Terus sampai ditungguin sama satu angkatan. Tapi habis itu kayak ada sakit gitu atau gimana? Nah, pas abis dari It's okay. Seperti ngobrol biasa. lagi foto kita. Masukinnya nanti. Ya lanjut. Jadi terus ditungguin ditunggu ditungguin satu angkatan. Terus habis itu aku akhirnya nggak jadi ikut di tronton, aku akhirnya pulang dijemput. Nah,
setelah dari Rindam kan 2 harinya itu libur, terus hari Seninnya itu kita masuk. Nah pas masuk itu aku kayak di kelas aku sering tiba-tiba sesak nafas, terus bengong sendiri. Iya pas bengong. Terus habis itu aku pingsan, aku digotong ke UKS. Aku begitu terus sampai berapa minggu apa. Terus katanya teman aku juga ada ngeliat kalau misalkan aku itu bukan diri aku tapi Damn banget ya. Damn. tapi sekarang udah nggak ada kok. Alhamdulillah. Udah di rukiah, udah di rukiah. Aduh pasti sangat nempel banget ya. Itu nempel banget tuh. Iya, Gila sih pasti udah kebayang-bayang. Tapi abis kayak gitu tuh ada trauma gitu ya? Atau apa? Ada yang masih dirasain gitu nggak? Enggak sih, udah nggak ada kayak rasa apa-apaan, kayak ya udah gitu. Udah hilang. Oke, asik. Selanjutnya Yang terakhir, poin tunggu ya. geng. Iya. Ya, jadi ini tuh karena sering bercanda tentang jin korin ya. Jadi waktu itu ini gak lama sih kejadiannya tahun ini gara-gara sering manggil itu ada jin terus angkutin bocah-bocah ada jin. Nah di situ tuh posisinya lagi tidur siang. Habis itu tetanggaku tuh kayak manggil gitu kayak Nia gitu kan. Tapi di situ tuh kayak aku tuh nggak ngerasa kayak dipanggil gitu kan. Cuman katanya anaknya denger. Nah di saat itu aku lagi tidur katanya ada yang manggil. Aku manggil tetanggaku gitu ya kan. Dari kejadian itu kayak apa sih namanya anehnya itu kayak posisinya lagi tidur tapi katanya aku lagi manggil tetanggaku. Cuman yang paling aneh itu anaknya kok bisa dengar. Kalau misalkan itu cuman kayak firasat atau halusinasi dari otak kan harusnya kan anaknya itu nggak denger dong. Jadi cuman tetangga itu doang yang denger. Nah yang selanjutnya itu ada juga tahun berapa ya, tahun 2024. Di situ aku dicat bibi aku kan, kata bibi aku tuh kayak aku ke rumah bibi aku pagi-pagi, sedangkan di posisi itu aku juga baru bangun tidur. Dipanggil sama bibi aku, Nia kamu kesini ya tadi pagi, kok nggak salim sama bibi. Nah terus aku bilang dong, lah aku aja baru bangun, emang aku ke situ bi, aku nggak ke situ kok bi, tadi bibi ngeliat kayak denger suara kamu gitu. Mungkin kalau yang itu mungkin cuma halusinasi ya. Kayaknya yang kejadian gangnya ini yang kata tetangga, karena nggak merasa memanggil tetangga, cuman yang anehnya tuh anaknya bisa denger padahal di situ lo lagi posisi lagi tidur siang. Ya Kebanyakan bercanda ya. iya bercanda tentang tuh ada jin. Jadi ya gitu. Jadi ada pesannya gitu buat yang penonton Pesan. gitu. Jadi jangan pernah bercanda tentang jin korin nanti jinnya muncul sendiri. Ya ucapan bisa jadi kenyataan. Iya, ucapan adalah doa intinya Ya, keren itu. ya. Ya, jadi ceritanya cukup lumayan seram ya, apalagi pengalaman pribadi gitu ya. Ya. Oke guys, jadi kita udah selesai buat cerita-ceritanya. Ini ceritanya menarik banget karena mereka ngerasain sendiri. Apalagi Saripah sampai nangis. Ya, ayo ngomong banget guys. Mendalami perannya. Ya. Oke, jadi sekian aja dari kita. Thanks for watching. Bye.